Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Allah. Kita bersyukur karena hari ini Rabu 30 Agustus 2023, kita bertemu lagi karena Tuhan memberikan waktu yang istimewa buat kita untuk memperlengkapi kehidupan rohani kita supaya perjalanan hidup kita sepanjang hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Renungan hari ini berjudul, Haruskah kita mundur? Kita akan membaca satu ayat dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Demikian bunyinya. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Saudara, pernahkah saudara kecewa ketika ketulusan hati saudara untuk menolong seseorang ditanggapi secara negatif? Ada seorang ibu bernama Ibu Anne. Beberapa kali merasakan kekecewaan itu. Dia memiliki seorang teman, Ibu Eti, yang memerlukan pertolongan, tetapi merasa gengsi dan direndahkan ketika ditolong oleh Ibu Anne. Beberapa kali Ibu Anne coba memberikan pertolongan, tetapi orang yang ditolong itu menunjukkan reaksi yang sepertinya tidak membutuhkan pertolongan Ibu Anne. Sikap dan kata-katanya seolah-olah berkata, "Saya tidak butuh pertolongan kamu. Apa yang kamu lakukan tak ada artinya bagi saya. Tanpa pertolongan kamu, saya mampu kok." Ketika Ibu Anne menerima reaksi seperti ini, awalnya ia berjanji kepada diri sendiri untuk tidak akan pernah memberikan pertolongan apapun kepada Ibu Eti. Namun terkadang hati Ibu Anne ingin sekali menolong, dan oleh karena itu lagi-lagi ia menolong Ibu Eti yang saat itu minta pertolongannya. Tetapi lagi-lagi Ibu Anne kecewa karena setelah ia menolong dan Ibu Eti mendapatkan apa yang dia perlukan dari Ibu Anne, maka Ibu Eti bersikap tidak baik lagi kepada Ibu Anne. Saudara, ini adalah merupakan salah satu tantangan di dalam berbuat baik. Memang tidak semua orang bisa menerima uluran tangan kita untuk menolong mereka. Tetapi apapun alasan yang ada di balik penolakan itu, kita harus tetap berbuat baik. Ingatlah selalu bahwa semua yang kita lakukan merupakan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Karena hal itu merupakan kehendak Tuhan bagi kehidupan anak-anak yang dikasihinya ini. Sekalipun ada seseorang yang meremehkan perbuatan baik atau pertolongan yang sudah kita berikan, tetapi percayalah Tuhan akan selalu memperhitungkannya. Tantangan di dalam berbuat baik bisa banyak ragamnya, saudara. Selain tantangan seperti di atas yang saya ceritakan, terkadang ada juga orang yang memanfaatkan kebaikan kita dengan meminta sebanyak mungkin atau bahkan menipu kita. Mungkin ada juga yang curiga bahwa kita melakukan kebaikan karena ada maksud-maksud tertentu. Tetapi apakah karena tantangan-tantangan seperti itu akan menghentikan langkah kita untuk berbuat baik? Surat Galatia pasal 6 ayat 9 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Ini adalah perintah dan sekaligus janji Tuhan bahwa suatu saat nanti kita akan menuai hasil dari kebaikan yang kita lakukan. Pagi ini mari tetapkanlah hati kita untuk berbuat baik. Apapun tantangannya, janganlah membuat kita menyerah. Banyak orang yang tidak mau lagi berbuat baik karena terlalu sering dikecewakan. Kita perlu menyadari bahwa iblis akan memakai berbagai macam cara untuk melemahkan dan akhirnya menghentikan kita di dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Mungkin juga perbuatan baik kita akan dilupakan orang atau bahkan dibalas dengan kejahatan. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah lupa
semua yang kita lakukan atas dasar ketaatan pada firman-Nya. Jadi selama masih ada kesempatan, marilah tetap berbuat baik. Jangan menahan sedikit pun untuk menyatakan kebaikan kepada sesama. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan dipandang oleh Tuhan sebagai satu bentuk ketaatan kita kepadanya. Surat Yakobus pasal 4 ayat 17 berkata, "Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Jadi saudara, kalau kita bisa menolong seseorang, walaupun orang itu sering mengecewakan dan menyakiti hati kita tetap harus melakukannya. Sebab kalau kita tidak melakukannya, maka kita bersalah di hadapan Tuhan. Dan satu hal yang tak kalah pentingnya saudara, di dalam surat Efesus pasal 6 ayat 8 tertulis sebagai berikut, "Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan." Jadi marilah kita tetap berbuat baik kepada siapapun juga, karena balasan atas perbuatan baik kita itu datangnya bukan dari manusia. Sehingga kalau kita berbuat baik kepada seseorang dan tidak mendapat balasan, kita tidak perlu kecewa. Sebab yang membalas kita adalah Tuhan. Balasan dari Tuhan adalah berkat yang luar biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan balasan yang diberikan oleh manusia. Karena itu marilah kita senangkan hati Tuhan, kita turuti perintahnya, walaupun dengan hati yang penuh pergumulan, kekecewaan dan sebagainya. Tapi kita tetap melakukannya supaya nama Tuhan dimuliakan dan hati Tuhan berkenan akan perbuatan-perbuatan kita, sehingga kita juga menikmati berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau sudah mengajari kami, supaya hati kami memiliki kualitas hati seperti Yesus. Ajarlah kami ya Bapa untuk selalu berbuat baik kepada siapapun juga, bahkan kepada orang yang sudah mengecewakan kami ataupun menyakiti hati kami. Kami butuh pertolongan Roh Kudus supaya kami dapat menjalankan perintah Tuhan dalam hal berbuat baik. Dan Roh Kudus menetapkan, meyakinkan kami bahwa kami tidak perlu mengharapkan balasan dari orang-orang yang kami tolong. Tetapi balasan perbuatan baik kami datangnya dari Tuhan. Itulah yang kami nantikan. Sebab apa yang dari Tuhan itu sangat membahagiakan hidup kami. Terima kasih Bapa, lindungi kami dari segala pikiran yang jahat. Dan lindungi kami supaya kami dapat menjaga hati kami dengan baik. Mampukan kami untuk menolak segala kekecewaan dan tidak menyimpannya di dalam hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan mau dikalahkan oleh kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Selamat berkarya saudara-saudara. Bila kita taat melakukan perintah Tuhan, tidak perlu khawatir karena apapun yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin.